Oke, selamat siang semuanya. Halo Wanojers, jumpa lagi di Percakapan Dada bareng Ramu dan Mara TV. Saat ini kita berada di satu tempat yang memang lokasinya berbeda. Tidak seperti biasanya kita ada di studio. Sekarang kita ada di Gajua Kopi di Jalan Karangsari nomor 6. Dan kebetulan hari ini asa aya saha gitu di sabelah. Asa aya anu sarera bis. Aduh, kunaon sih ikarek di keur pembukaan? karsel ieu teh. Aku teh keur kesel. Aya naon atuh jadi? Jadinya pagi-pagi gue teh udah di sidang. Ku anak jeung salaki. Naon? Perkara naon itu? Jadi, aduh. Kan ya sebagai ibu-ibu ya, kita tuh kadang-kadang kan atul gitu. Ngelihat anduk ditambrukeun di tempat tidur. Oke. Terus rokok, calacah rokok di mana-mana. Padahal saya tuh udah nyediain asbak di setiap penjuru dunia ya. Ya. Setiap penjuru dunia tehnya sudah sediakan asbak gitu. Terus dan itu tuh aturan-aturan itu tuh kan kaciri ku ujung mata teh. Kebayang kan? Kabayang. Dan itu bikin kita stres. Gitu, kunonya tengah-tengah sih barudak di suami teh. Nah dianggapnya kita teh terlalu perfeksionis. Tah kadinya. Hela teh gigarnya. Balik deui ka Wanojers. Wanojers sih. Sekarang tuh di Gen Z itu lagi heboh teh gigar. Oh gitu. Perfeksionis jeblang gitu kan. Oh gitu. Hashtag perfeksionis. Hashtag naon sih sebenarnya perfeksionis teh gitu. Nah ini kita mau bahas Wanojers, kebetulan saya dan Teh Gigar kita dari Ramu sambil nunggu nih dua teman kita OTW. Oh tungguan weh. Nah, eta. Jadi orang hari ini kita mau ngebahas perfeksionis. Soalnya kan banyak pisan geura teh ayeuna seliweran gini kan. Hashtag perfeksionis. Ya. Jadi headline perfeksionis. Nah, jadi nyambung nih teh karena obrolan teh. Ya. Sebenarnya kayaknya kita tuh sebagai perempuan memang sudah di apanya udah bawaannya kali ya. Bahwa kita tuh selalu ingin melihat sesuatu itu rapih, bawaan lahir. Ya. Kalau kata circle kita mah, kamu jiwa kebabuannya terlalu tinggi. Kebabuan yang kebablasannya kadang-kadang. Jadi saking tinggi. Nanti segala kelihatan gitu kan. Semua harus sesuai sama standar kita gitu kan. Tapi kadang-kadang saya pikir-pikir ya kalau kita terus begitu juga kita kan capek ya. Aya capek. Karena kita menuntut. Ya. Menuntut orang sesuai dengan standar perfectnya kita. Iya, setuju. Iya kan? Dan itu tuh biasanya jadi confused kita. Jadi hidup jadi nggak happy gitu. Rudet sih. Rudet pisan. Keluar imah geus rudet. Iya. Keluar imah aya tiba-tiba motor, tiba-tiba hayangna teh lempeng we gitu. Ya. Tapi itu tuh jiwa perfeksionisnya sebenarnya datangnya dari emang bawaan perempuan ya. Karena kondisi sekarang tuh ini makin parah, lebih parah lagi. Bahkan perempuan ya halis oke perfect, kudu perfect. Bikin halis, memang iya kan? Benar nggak? Can ngahalis. Nah, can ngahalis tuh sampai simetris udah yang bikin pesawat juga udah kalah itu teh. Karena mana teh ngukur teh kieu, teuing kumaha carananya jago, pokoknya ngukur teh kieu sampai ujung ini harus sama dengan ujung ini. Emang saya juga lagi mikir, aku merasa aku perfeksionis untuk urusan itu dengan keluarga. Tapi ayah ini lebih perfect nih. Rewas ya. Rewas, wis. Ayah lebih edan dari gua gitu ya. Si saya aduh ini luar biasa nih. Artinya mulai dari bikin alis, mulai dari pakaian, yang lihat setik buang gitu kan. Nah itu pola apa mereka tuh karena terpengaruh soal perfect itu dari apa yang mereka lihat gitu kan. Kadang-kadang gini, ketika orang-orang yang tampil di podcast dan sebagainya, emang mereka pikir nggak persiapan.
naturalnya kan. Iya, tetap ya. benar, Mereka benar. seperti itu, benar nggak? Benar. Nah, tapi kalau untuk urusan halis saya lebih pasti akan lebih stres. Urusan alis, Urusan halis kudu dipikirkan. urusan oge. alis jeung bulu mata, tiba-tiba angin, bulu mata ngacuang ke Nah, dia nya. tapi Atau kalau- ke dia jadi bulu irung. Tapi itu terjadi kalau di dunia entertainment ya, maksudnya performer ya, seperti di dunia saya. Emang edan sih ya perfeksionis nate. Jadi kieu Teh Gigar, biar ini si Wanojers ya, buat Wanojers nih yang Ya, di ya. rumah kan ningali anakna. Ini kembali lagi ya. Si perfeksionisnya kan banyak faktor ya. Ya. Nanti kita akan ngupas nih. Ini dari sisi Teh Gigar heula nya. Nya. Tadi ka rumah geus langsung rudet. Ka kamar rudetnya, buka pantau rudet ke kamar. Nah, pas keluar apakah Teh Gigar bakal terus memegang si prinsip perfeksionis kan itu mah kita yang menuntut kan, Iya, kita yang menuntut. Nah, cara mengatasinya ya kumaha kalau Teh saya sih Gigar? gini, saya langsung memahami bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna Betul sekali, kecuali eta kecuali dia kan Iya, gitu kan. betul, kecuali dia. Jadi karena itu kita dilahirkan, kita disajikan sesuatu hal yang menurut pandangan kita tidak sempurna. Nah, sebenarnya ini adalah faktor penerimaan. Gimana kita Accept, menerima? Accept dulu bahwa setiap orang pasti berbeda kepala, ya kan? Walaupun misalnya kita merasa ini caranya nggak gini, kita bisa lebih cepat, tapi kadang nggak bisa gitu juga, ya kan? Semua tidak seperti yang kita inginkan teh Nah, gini. betul. Jadi kita perlu membangun satu SOP untuk toleransi. Iya benar. Yang pertama berarti accept ya teh ya. Biar benar. lebih ringan loh. Benar nggak benar, sih? benar. Kerasa kan? Benar. Semua termasuk Eke emak-emaknya. Nah, Jadi kadang memang sulit ya Wanojers ya. Kalau di dunia perempuan pada khususnya, tapi yang perfeksionis itu tidak kita labelin bahwa itu perempuan Teh Gigar. Ternyata cowok ge aya cowok juga banyak lebih ya? parah dari kita. Oh, lebih parah ya? Lebih parah. Jadi misalnya ada contoh temennya, Ya. temen teh padahal eta gitu Ya. ya. Amun di jalan nggak boleh kayaknya ada yang ngehalangin mobil dia. Oh. Selalu ngoceh. Lama-lama balik lagi. Jadi Menular ingat, itu, menular itu stres ke kitanya juga ya. stres ke kitanya yang di sebelah gitu ya. Tapi bener-bener Bener tuh sih. suami ngerasa aku tuh. juga gitu. Jadi nular. Jadi yang pertama accept. Yang kedua toleransi teh nya. Toleransi tapi untuk diri sendiri. Eta teh aya ilmuna teh. Oh betul. Bener nggak sih? Bener. Ada ilmunya kayak manajemen hati, Manajemen kolbu, manajemen kolbu, eta AA. Punten AA. etanya. AA eta. Nah, jadi accept tadi sama Teh Gigar udah dicontohin. Kayak Teh Gigar kan performer ya. Ya. Tah kumaha lamun misalnya eta si perfeksionis versi Teh Gigar dibawa ka rek pementasan misalnya. Di jalan macet, ieu bisa amburadul meureun teh. Ya, itu makanya kalau pertama adalah Cara handling eta we. pertama adalah kita harus memahami, ya itu tadi, dunia itu tidak ada yang sempurna. Nah, ketidaksempurnaan itu justru kita harus melihat sisi keindahannya. Oke. Itu susah, sangat susah. Tapi harus latihan. Eta, latihan apa? Doa kamu teh apa? Gus Amitabha. Praba. Gus Praba. Nah, kita dina film Anger Management. Gus Praba. Ya memang itu. Jadi ketika kita macet, kadang-kadang kita berpikir bahwa ya kita hidup di dia tuh kumaha deui ya. Kita hidup di sini bahwa kita berbagi hidup, berbagi tempat sama yang lain. Jadi ya kita harus cobalah untuk lebih bertoleransi terhadap ketidaksempurnaan. Akhirnya saya juga gitu di rumah saya masih ada jiwa perfeksionis itu ada, tapi ketika ngelihat tidak perfect, akhirnya saya angkat barangnya, saya taruh. Hajan capek Walaupun sorangan 1000 kali saya lakukan, tapi lama kelamaan itu mereka jadi tersentuh. Nah itu lucunya, begitu kita mengikhlaskan, mereka malah jadi teratur. melakukan ya, teratur ya. Berarti Berarti keajaiban teh eta. accept, toleransinya, menerima, ikhlas. Hai, Masya Allah. oh, cantik sekali. Ekonomi Eropa.
Ini kebetulan. Ayo, Luar Wanojers. biasa ya, cantik hari ini loh, Coba dia geser, wanitawi Tigigar. sekali. Ya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Gue dari acaranya Neneng. Neneng siapa yang ada acara ini? Tuh lihat, Ha-ha. ini jualan ini. Luar biasa nih. Oh my god. Iya, ini bikinan teman gue di Jakarta. Ha-ha. Ini Endorse, ini endorse maksudnya? sepatunya nggak bisa naik. Sepatu. Oh my god. Anda. Wow. Di endorse luar Bling, biasa. bling, luar biasa ya. Buat Luar biasa dia. Luar. Tapi kamu cantik loh hari ini. Modis sekali. Beda. Beda sekali. Masya Allah. Ayo kita gini aja ya. Kita gini. Ini kode. Kode. ini lagi pada ngobrol apaan sih? Ini. Jadi alhamdulillah Wanojers deramu sudah lengkap. Berempat lagi. Ada satu lagi Teh Imoy. Hari ini kita ada latihan untuk TikTok ya. Tarian TikTok. Jadi kieunya ece yang ada di sini. Jadi hari ini tuh kita bahas, tadinya aku mau ngebahas ada hashtag perfeksionis di mana-mana gitu ya. Perfeksionis, hashtag lagi tiba-tiba ya kaos perfeksionis. Nah, tadi kita udah bahas dari sisi Teh Gita. Kenapa Teh Gigarnya. harus digembar-gemborkan gitu kan itu ya? Nah, gitu. Kenapa harus gitu? Nah, tadi dari Coba, sisi coba. performa. Saya sanggulan. Nah, ini kan kayaknya perfect banget gitu gayanya ya. Oh iya, dia pikirin banget loh. Dia Iya kan? pikirin banget. Ketika bicara alis, nah tadi kita sempat ngebahas. Aku agak nyerah sama perempuan-perempuan yang untuk urusan alis aja dia harus perfect. Nah itu. Ini kalau lapar dimakan. Nah, ini kan masalah Paginya panas banget. berpakaian. Ini fashion ya. Itu juga ada hashtagnya teh. Perfeksionis kudu 1 ton si baju teh. Kan ada tuh wanita bumi geningan. Terus aya deui naon. Jadi warnanya ya tone earth tone. Warna-warna bumi. Kalau gue orang yang nggak senang pakai dress code. Ngebahas perfeksionis coba dari Tapi by sisi the way kita berpakaian. hitam semua ini. Karena kita doyan hitam, Ah. memang kita mempelajari ilmu hitam. Oh iya, Ya. saya jadi. Apa ya? Iya Ben. Kalah-kalahnya eta rada perfeksionis. Nah, kalau gue sih soal baju ya, makin kesini kan ngalamin tuh yang harus perfect seperti apa dari atas sampai bawah nih sama Iya. satu merek sama tapi makin kesini yang nyaman aja lu pakai karena pertama udara ya cuaca terus kedua bahan baju sekarang nggak sama kayak dulu Oke. ya, malah lebih panas menurut gue jadi ya gue lebih senang yang apa adanya aja. Nyaman lah yang penting ya. Nyaman. Nyaman yang penting. Aku juga agak bermasalah dengan dress code itu. Karena seolah-olah kita menyamakan yang bukan jati diri kita gitu kan. Apa ya? Kalau gue gini, kenapa sih mau duduk aja ribet banget gitu loh ya. Terus tiba-tiba gue harus mendadak beli baju Iya benar. ini harus itu. Jadi gue memang orang yang agak menghindar kalau Ada dress code. ya kecuali kalau misalnya Gak pernah diajakin juga sih kalau gue. Masalahnya itu. Aduh, kayak orang paksakan di dress code-nya Wanojers. yang lain di episode lain. gue yang nggak ikut. Gue udah cukup ini deh. Dengan yang bisa gue makan Bet. Makasih loh Bet, ini bagus loh Bet. Masya Allah. Iya. Jadi gitu, balik lagi ya Wanojers. Ini kan Mokai dari sisi fashion ya yang nyaman. Jadi kan ada sekarang si paling dress code. Jadi teu kudu perfect teuing di baju Ya, mah. yang penting lu nyaman. Cuman gini ya, menurut gue kegiatan orang sekarang itu kan macam-macam Ya. ya. Kecuali kalau lu harus datang pakai seragam sama dress code tuh Beda, ya. ya kan? Itu ya oke lah. Tapi kalau misalnya menghususkan diri dikit-dikit dress code, arisan dress code, untungnya gue nggak arisan, gue nggak terlalu suka lainnya. Jadi ya udah seadanya aja. Kayaknya tadi ada yang mencurhat ya Wanojers ya. Eta masalah Roland. Gue emang anti perempuan yang pakai roll rambut.
Dulu saya pakai roll gini, rambut loh. enggak. Sekarang untung udah enggak. Mungkin karena gini, dulu bokap gua itu selalu bilang Keluar rumah tuh dari keluar rumah itu harus sudah rapih, ya. Roll rambut itu hanya ada sampai pagar aja tuh gua udah disambit kan. Tapi sekarang Oh lu gitu lihat ya? lu lihat orang itu pakai roll rambut itu nggak lagi di pesawat, di kereta, Iya, di benar. motor, pokoknya di tempat-tempat umum dan Terus kapan dia lepasnya gitu kan anehnya ya? menjadi sesuatu yang gaya gitu loh. Kalau Iya, gue sih nggak benar. setuju, karena apa ya? Ya itu tadi mungkin karena ajaran dari Manner ya jatuhnya. iya, karena lu pakai roll rambut ya emang benar. Lu harus tempatnya. keluar rumah itu harus sudah rapi gitu loh. Dan itu ganggu banget, apalagi ya kalau misalnya ke bioskop. Gue sekarang jarang ke bioskop. Emang di bioskop ada yang pakai roll rambut? Ada. Oh iya. Pertama nih roll rambut, kemudian sikil, suku, Iya. naik ke apa? Nah, itu kursi. manner Ya. itu manner. Jadi, padahal dulu gue orang yang sangat suka ke bioskop. Tapi kalau gue untuk apa ya, kesenangan gue diganggu untuk marah-marah sama orang yang tipe seperti itu kayaknya biasa ya. Kayaknya tiba-tiba dimatiin gitu tuh si film itu ya. Matiin dulu. Itu tolong. Roll rambut itu. Nah, jalan lagi, benar nggak? Nah, kalau bisa begitu, gue pengen banget. Jadi gini, Managers ya, Ramu kompak ya bahwa perfeksionis, manner ya, etika itu beda-beda judul. Kita Harus bisa tahu klasi- barangnya. harus tahu apa ya? Definisinya. Tahu tempat. Iya. Jadi kan Tempat, definisi perfeksionis itu banyak. Kalau tadi kan dari sisi bicara pulang sebagai ibunya, Nutura Riwe. Mokai dari gaya berpakaian. Barangkali nih, Nero kumaha tah, perfeksionis nih. Kalau saya sih udah ke kerapihan kali ya. Jadi agak mulai terganggu kalau misalnya sesuatu itu nggak pada tempatnya. Gitu aja sih. Berarti sama dia. Tuh, kurang Hampir lebih sama. Tapi aku udah toleran. Oh, udah toleran. Udah banyak toleran. Nah, memang tapi seiring bergesernya zaman ya. Dulu gue balik lagi nih, bokap gue yang cerewet soal kayak gitu. Soalnya gue pergi pakai jeans. Mau kemana lo? Kayak copet priok. Oh iya, jeans juga itu dulu kita nggak Pakai boleh jeans, sembarangan kita nggak pakai boleh Ya. sembarangan pakai jeans. Zaman dulu Betul. ada. Ya inget. Nah, terus udah gitu Ada ininya. kan pakai kacamata papatong, kaos putih, sandal capit, sama jeans. Nah, bokap gue tuh langsung, sini kamu, ya. Kenapa kamu kayak copet Tanjung Priok? Bilang lagi gue langsung. "Terpaksa gue Lagi pakai menghayati peran gitu. baju." Sebenarnya gue cita-cita jadi copet, gue aja nggak tahu gitu. Sebagai Tapi ini ya apa? Tapi kerasa sama kita sekarang, Mas. Nah itu maksudnya hal-hal yang dulu yang gue bilang anjir cerewet banget nih bapak gue, emak gue, terutama bokap gue ya. Tapi di umur yang sekarang itu jadi satu renungan yang gila ya, ternyata orang tua gue itu mengajarkan hal-hal yang baik ya. Terus kayak yang dulu mana boleh kita naikin kaki duduk kayak di warung, kamu duduk di warung apa di ya. tempat makan Iya, gitu iya. kan ya. Tapi kan orang sekarang nggak peduli. Iya. Iya, karena dianggapnya tuh sesuatu yang nyeleneh itu dianggapnya expression, ekspresi. Keren. Iya. Ya be myself dong, gitu kan? Ya tapi nggak gitu juga gila. Gua Iya. bisa ngomong kayak gitu. Mereka kan rata-rata begitu pemikirannya bahwa Kalau bisa ngomong gitu nggak bisa gitu. ya tapi kabur. Belajar di rumah. Itu tahu Ayo kan nggak? Erik perfect Si anak-anak itu, anak-anak kita kalau dikasih tahu itu itunya kamu nggak rapi, udahlah bu, nggak usah repot gitu loh. Nah, Apa sih begitu loh? Asik Sebenarnya bilangnya. Kita ngalamin semua Nah. ya, dari yang maksudnya kita ngebandel sama orang tua, semua anak itu pasti. Tapi dulu kan suka inget nggak sih kalimat seorang ibu yang Cik tinggalikeun. Kalau bahasa Sunda liatin nanti satu saat Kalau kamu punya kalau anak, kamu punya anak Tah, rasain. baru kerasa. Terima kasih Bu, saya sudah merasakan itu. terima kasih sudah Karma, diingatkan. sudah menerima karmanya. Asem. Jadi gitu Wanojer, sebetulnya Ya. kita hari ini tuh kumpul kebetulan bahas tentang sesuatu yang apa ya, membedakan ya. Apa sih lu minum sendiri kan? Mana perfeksionis, ini perfeksionis, saya harus dua iklan. Saya harus dua.
Jadi membedakan mana perfeksionis. Kalau orang tua, ih sok perfeksionis banget. Bari kieu teh geuning ngadelek. Kalau dikasih tahu. Jadi please ya kepada Gen Z atau Gen naon eta? Itu daun bukan uniseur. genital. Gimana? Oh, apa namanya? Ya salah satu Ya. juga. Manner, terus ya itu termasuk ke etika di meja makan, di rumah, dimanapun sebetulnya kalau orang tua mengingatkan ya, setuju kan kalau orang tua mengingatkan itu bukan perfeksionis tapi lebih ke ini loh, seperti ini loh adat apa ya, dan bukan itu adat mengajarkan istiadat juga lu ya. menghargai yang namanya satu privacy sebenarnya. Nah itu dia. Kayak gini, tidak membuka dompet. Kalau gue sampai sekarang itu tidak pernah berani Buka membuka dompet dompet pasangan pasangan. gue. Meskipun nggak ada, tapi tetap. Oh, Kan nanti ada di WO tinggal pesan. Oh, iya. Sama Kayak ini gitu mau minum cicilan capek, lagi ya. mending minum dulu kita mau udah. Itu apa? Yaudah lah, gue ini. Ini ada nih beras kencur. Nah, Nih jahe merah nih cocok cuacanya lagi gini. Wanojar dia ini nggak kan minum. lagi hujan. Ini Tadi Bandung udah order lagi ini, Cuacanya lagi nggak enak. lagi ya ada syahdu ya. Ada syahdu, ada madu, ada yang di madu Antara syahdu sama madu. Ini Enggak itu penting ah, kamu Nela harus mau cepet minum tetap keluarin Mai. antara syahdu sama sompret. Itu tuh bedanya tipis banget. Beda tipis. minum dulu capek nih baru pada datang. Dengar nggak gue ngomong apa? Kumaha Antara syahdu sama sompret. Sompretnya naon ya? Sompret itu kampret. Oh, Sialan. Oh, ini jadi Syahdu gini. sama sompret. Jadi si cowok-cowok yang suka romantis itu antara syahdu dengan apa tadi? sompret. Sompret. Kampret. Nah, gitu. Gitu. Balik lagi. Oke. Kembali ke perfeksionis. Buat gue sekarang ya, kita nih edisi ibaratnya umur kita tuh udah mulai punya cucu. Nah berarti kan anak-anak kita ini sekarang yang jadi orang tua. Saya masih 25 bu. Ya, Gue juga sih ya. 25,5 lah. Iya itu cucu siapa ya? Gue sama siapa ya? Tapi ya kasarnya tuh ibaratnya ya keponakan atau enggak anak kita tuh sekarang umurnya untuk menjadi orang tua. Kadang gue juga mikir apa sih yang kita tinggalin buat mereka, karena kalau ngelihat orang tua kita, orang tua dulu dari mulai nenek, ibu, bapak itu ada sesuatu yang benar-benar tertanam, ya tidak semata-mata harus rajin beribadah and so on, tapi orang tua dulu itu Adab, punya waktu untuk bilang, hey kamu nggak bisa gini, kamu boleh ini, kamu tidak boleh ini. Ya, dan berasanya sama kita aturan-aturannya pasti sekarang kan gitu ya. Iya, benar terasa. Terasa dulu saya sebel gitu. Iya. Keluar rumah, sekarang baru terasa. Oh iya, betul. Enggak, kurangnya ada nih Kak, ya. Mereka tidak menjelaskan kenapa. Nah, itu. Benar. Kita Anak-anak sekarang kan lebih Lebih kritis. kritis ya. kita tuh harus menjelaskan kenapa lu nggak boleh keluar rumah jam segini. Meskipun dulu gue senang loncat pagar ya, tapi Tapi kan aman zaman dulu. ya pertama aman. Terus udah gitu gue modelannya yang lu mau bawa gue kemana aja, gue Tetap di sini. iya. Jadi gue nggak kepengaruh lah sama yang begitu-begitu ya. Lo kemana aja tuh kemana? Terserah. Jelas, harus dijelaskan. Makan jagong. Gue tuh kalau Kadi itu, dipancing ya, kadia. nggak usah. Mendingan nggak usah dipancing. Nanti ngomongnya jorok. Gak apa-apa, menjorok kan itu kita joroknya menjorok ke kiri, menjorok ke kanan. Versi dia. Atau hati-hati menjorok, itu ulah lewat kadinya menjorok aya kucing. Gini deh, kayak bawa ke tempat tidur. Nah, dulu mungkin zamannya kita tuh anjir MBA. Jarang loh anak MBA, ya kan? Merit baik. Sudah susah bilang enggak, meskipun tidak setuju ya. Gue tuh hanya bisa bilang, lu kalau ngapa-ngapain pakai kondom. Karena apa? Yang dirugikan itu tetap anak perempuan. Laki-laki nggak ada yang dirugikan. Anak perempuan. Ya, makanya kalau punya anak perempuan tuh mungkin lebih ekstra. Sekarang punya anak laki juga lebih ekstra ya, karena gangguannya juga nggak ada Bukan beda hanya sama ke anak perempuan. Benar. Tapi kan setidaknya anak perempuan itu tetap berbeda. Dan itu aja yang harus
yang menurut gue tuh yang dirasain umur segini, oh ternyata orang tua gue tuh yang kasihan dulu tuh kalau misalnya teman gue gondrong-gondrong datang ini kan ya, di depan rumah ada tukang cukur tuh di Purnawarman Digunting rambutnya. digunting dijejerin ya. Terus gue ngeliatin teman-teman gue dipotong gitu rambutnya. Terus yang diinget banget ya, kan kita itu berteman ber-11 perempuan. Kita harus kadang weekend itu kita nginep di rumahnya dia. Kita itu harus bangun pagi. Jam 6 itu kita udah bangun. Kalau nggak bangun, bapaknya naik ke atas, disiram kita pakai air. Bener. Satu lagi, Ngalamin itu kita mah harus, semua. harus makan pagi barengan di meja makan. Setuju. Nah, bokap gue tuh Menap. gini, pagi-pagi jam 7 dia tuh tepuk tangan dari bawah. Jam Terus 7, kita jam 6. harus turun jam 7 lu jangan ngejelek-jelekin bapak gua. Tenang, minum dulu. Bener ini mah curhat ya, bener ya. Oke. Tenang, ntar ada sebelah sana. Jam 7 bokap gua itu kalau ada di sini kan bokap gua tuh jarang ada di Bandung ya. Terus dia tepuk tangan. Turun tuh semua. Ya. Turun itu dia udah di ujung meja dengan piring, setumpuk roti sama lu mau apa? Mau pindekas, mau Dia yang bikin. arbein, Coklat. ya, atau coklat atau meishes. Dia satu-satu. Jadi semua kita dibagi. Terus kumaha pas makannya? Ya udah alat tentara aja. Temenang sadar. Ya itu Iya kan? Nggak ada yang tangan, Nggak boleh bunyi-bunyi. Iya. nggak boleh Ya. bunyi, nggak ada yang nggak boleh sendok. Nah, Benar. nggak boleh ngobrol. Tapi lucunya kalau bokap gua, misalnya gua punya saudara laki nih, kalau lu bisa duduk di tengah antara saudara laki-laki lu boleh make a wish. Ya. Jadi kalau gua dulu meja makan itu adalah ruang temu, benar-benar ruang temu keluarga. ya tempat ngobrol. Iya. Kalau sekarang kan Itunya sama tuh. kita harus makan di luar lebih banyak seperti itu kan. Oke, ada hal-hal yang bergeser. Tapi kalau gue Ada sih hal-hal yang hilang ya. Ada hal yang hilang. Benar. Mungkin karena aktivitas sosialnya juga ya. Kadang-kadang kan kita sibuk. kehidupan berjalan. Ya, cuman aku juga agak worried kalau kita cuma komunikasi hanya via WA ya. Sekarang kan semua Ada grup family ya. hampir semua nih kita punya grup family dan justru lebih sering kita ngobrolin di ketemunya justru sangat jarang. Dek, pangambilin eta. Dek, tolong ambilin itu. Bun, maaf saya lapar. Jadi kita tuh kayak nggak ketemu gitu. Sekarang itu ya, yang namanya perubahan itu pasti. Ya. Perubahan kemajuan ekonomi pasti membunuh hal yang kecil. Sama aja kemajuan teknologi juga membunuh hal-hal kecil yang sebenarnya bikin lu jadi orang, bikin lu hidup, ya kan? Lu komunikasi apa segala macam. Nah terus orang zaman sekarang juga menurut gua ya, kita dulu kalau datang ke rumah orang itu pasti janjian. Nggak main gelas-gelas gitu ya. Tapi Meskipun janjiannya nggak lewat telepon ya, Iya. tapi pasti datang kita. Iya benar, tepat waktu lagi. On time lah pokoknya. Iya benar. Iya kan? kalau sekarang ya OTW on the way gitu kan, itu masih harus maklum. Terus udah gitu ada orang yang mungkin beda daerah apa gimana ya, yang ngerasa kalau lu datang ke rumah orang itu Janjian. ada yang harus janjian, ada yang enggak Iya. ya. Nah itu kan yang kadang bikin satu gesekan sebenarnya. Gue kalau misalnya mau ketemu lu, gue pasti janjian. Iya. Karena apa? Lah kalau orang yang nggak ada di rumah gimana? Iya. Terus kalau misalnya gue telepon, pasti gue tanya, lu ada waktu kapan? Ya atau nggak gimana lah. Buat gue sih itu satu hal yang sebenarnya kita mesti nanyain ya di zaman sekarang ini. Ya. Lu punya waktu apa enggak? Atau enggak hari apa? Ya kan? Saya jadi ingat sesuatu Jadi nih. merenung sesuatu gue juga. Tapi maksud gue itu hal-hal kecil yang Ada yang harus kita pertahankan sebetulnya ya, berarti. Ya, aku juga agak heran juga waktu ngelihat teman-teman anakku gitu. Mereka janjian ketemu nih di kafe ya. Berapa detik aja gitu mereka ngobrol, selebihnya mereka kesini. Ya tapi ngumpul. Tapi ngumpul. Nah, aku cuma bingung aja. Terus kalian ngobrol di mana? Di grup. Terus ngapain ketemu? itu berarti pertemuan para arwah. Sekutu.
Jadi Ya, jadi bisa mereka kalau dia merasa- tanya ngobrol. Ya mereka merasa nggak penting Mudah-mudahan. yang namanya interaksi langsung seperti ini. Kayak makan beling gitu. Dan sebenarnya kalau menurut aku ya, ketika kita ngobrol, terus kita pindah ke sini terus, agak kurang sopan ya. Kalau menurut aku ya. Jadi kayak nggak pay attention gitu sama orang ngobrol Lawan gitu bicara, ya. ya. Kadang-kadang dia berhenti gini, pindah. Terus kita gini, ya kan? Cuma lu Enggak, banyak orang yang gitu. Diminum dulu, diminum dulu. Enggak kan gini. Begitu mereka balik kan kita jadi diam. Ini gimana ya? Jadi nunggu kan. Iya, Jadi kita lagi nyerita, tapi dia ngeresponnya sebentar. Ya oke, kalau misalnya, tapi kadang-kadang di pembicaraan itu jadi silent karena terus ngapain ke kafe ya? Udah aja di grup gitu kan. Yang biasa tuh kita lagi ngobrolnya bisa tuh sih ini podcast Tapi ada yang beda WA. sih, beda loh. masalah WA itu menjadi satu masalah. Iya. Ya. Karena apa? Pertama nggak ada titik koma, terus nggak ada informasi. Iya, bisa miskom. Bisa jadi miskom. Betul. Nah terus udah gitu ada juga nih kalau misalnya kita nggak WA nggak bales, itu orangnya marah. Iya. Bisa jadi Harusnya ya Sebentar ayah nomor. ada mungkin ada yang bekerja, ada yang apa gitu. Tapi setidaknya kita harus belajar bahwa mau kapanpun tetap harus balas. Iya. Ya, Artinya walaupun agak delay ya. harusnya merespon lah kan gitu ya. Oke. Jadi baik Wanojers ya, obrolan kita hari ini sebetulnya Bakal banyak. kalau Jadi- mau nguping kita kalau mengingatkan lagi ya, kita tuh ternyata ada di menjadi orang tua tuh nggak pernah selesai. nah dan Kan? ini Dan nggak kita ada ada di sekolahnya. sini itu kita ini sanggup di Oh di ini ke gua. baik Wanojers, kita ngobrol ngalor ngidul tapi intinya kita tetap bahwa kembali lagi ya ngebahas tentang perfeksionis. Sebetulnya bukan perfeksionis tapi lebih ke manner, dinamis dan biar jadi harmonis gitu hidupnya. Dan kita masih di Percakapan Dada bareng Mara TV dengan Ramu dan Mara TV ya. Kita lagi ada di Gajwa Kopi, lupa nih. Gajah kopi yang baru di Karangsari nomor Ini 6. baru ya, Dan enak loh sekalian, tempatnya. sekalian obrolan Bandung kita banget. kali ini tuh kita Ramu ngumpul bareng dan kita hari ini tidak memakai topeng. Ini edisi perkenalan. Di Serap. Jadi begini nih, ini personil Ramu tuh yang sebenarnya. banget. Baik ece-ece semua yang ada di sini Wanojers, karena waktu dan kita kebetulan ada di outdoor, kayaknya kita harus pamit dulu. Ya. Dan kita mau ngobrol yang rahasia-rahasia dan kalian nggak perlu tahu ya. Kita Ramu mau ngumpul dulu, geng Deramu. Insya Allah kita ketemu lagi di episode lain yang lebih menarik. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye. Kau tercipta bagai suatu keajaiban.